Haul Syekh Aminullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Bagul dihadiri 6.000 jamaah dari berbagai daerah. Tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Di akhir segmen, kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Selamat pagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Jumat 28 Juni 2024. Bersama saya Riana Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Haul Syekh Aminullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Bagul dihadiri 6.000 jamaah dari berbagai daerah. Hal yang dilaksanakan di Kubah Makam Datu Bagul, Desa Keramat Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, digelar setiap 10 hari sesudah Hari Raya Idul Adha. Ribuan jamaah ikuti kegiatan Haul Syekh Aminullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Bagul di Desa Keramat Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Rabu malam. Jamaah dari berbagai daerah, laki-laki dan perempuan memadati area Kubah bahkan sampai ke kebun karet yang ada di sekitar Kubah. Ketua Panitia Haul, Subhan, mengatakan jamaah yang hadir sekitar 6.000 jamaah dan jumlah ini lebih banyak dari Haul tahun kemarin. Subhan juga menambahkan membludaknya jamaah yang menghadiri Haul memang sudah diprediksi lebih awal. Hal itu lantaran kegiatan Haul yang bisa digelar pada siang hari, kali ini mereka memilih menggelar pada malam hari. Ini dari tahun kemarin seperti apa peningkatan? Jelas meningkat lebih banyak daripada tahun kemarin. Ini sudah diduga atau gimana? Memang sudah diduga juga kan, sebab pelaksanaannya kan pada malam hari. Bubuan pesantren itu bisa untuk mengikuti. Datu Bagul sendiri dikenal luas oleh masyarakat Kalimantan sebagai seorang wali Allah yang datang ke Tanah Banjar untuk menyebarkan ajaran Islam. Biasanya Haul Datu Bagul digelar setelah 10 hari usai Lebaran Idul Adha. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, seksi wartawan olahraga Siwo Kalsel bersama rombongan sambangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat di Jakarta Rabu lalu. Kunjungan ini dalam rangka mematangkan kesiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwarnas 2024 di Provinsi Kalsel yang akan digelar pada pertengahan Agustus mendatang. Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwarnas 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar pada pertengahan Agustus mendatang, kesiapannya terus dimatangkan. Terbaru seksi wartawan olahraga Siwo Kalsel bersama rombongan sambangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat di Jakarta Rabu lalu. Dalam kunjungan ini, Ketua Siwo Kalsel Irwan Syah diterima langsung Ketua PWI Pusat Henry CH Bangun, didampingi Ketua Siwo Pusat Agus Susanto, Sekjen, serta pengurus PWI Pusat. Ketua PWI Pusat Henry CH Bangun berharap pada Porwarnas di Kalsel nantinya bisa menjadi kontribusi meningkatkan perekonomian dengan mengangkat potensi daerah. Sebab menurutnya Porwarnas nanti adalah bagian rangkaian dari Hari Jadi Provinsi berjuluk Bumi Lambung Mangkurat Kalsel Babu Salam. Kita juga tahu bahwa event ini berkaitan dengan hari ulang tahun Provinsi Kalsel ya. Jadi kita harus ingat bahwa kita semua ikut memeriahkan, mensukseskan ulang tahun Provinsi Kalsel agar masyarakat seluruhnya Kalimantan Selatan juga merasakan kehadiran wartawan baik secara fisik maupun melalui pemberitaan, memberikan kontribusi positif bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga masyarakat.
Ketua Siwo Pusat Agus Susanto mengatakan kesiapan Porwanas Kalsel 2024 sudah 80%. Pada Porwanas tahun ini hampir semua provinsi turut serta. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan ke Kalsel untuk meninjau langsung kesiapan. Ya, nanti kita akan masih ada 2 kali pertemuan lagi dengan PW Kalsel dan juga kita akan tinjauan ke Kalsel ini untuk memastikan venue-venue itu sudah siap 100% dan digunakan, di mana nanti pembukaan di Gor Pamanggirin semoga bisa meriah dan juga bisa menghibur masyarakat setempat dan juga teman-teman peserta Porwanas. Sementara itu, Ketua Siwo Kalsel Irwansyah menyebut ada 12 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Salah satunya cabur olahraga tradisional yakni balogo. Medali untuk harga nasib cuma 1 emas, 1 perunggu dan 2 perak. Nah, itu juga hal kayak gitu yang perlu kita laporkan, termasuk bagaimana konsep untuk pembukaan dan segala macam. Teman-teman itu harus tahu, harus tahu. Dan alhamdulillah sejalan dengan mereka juga ingin memeriahkan Kalsel, terutama Porwanas ini adalah bagian dari hari jadi Provinsi Kalsel. Dari Jakarta, M. Ahyar, iNews melaporkan. Tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarmasin. iNews Room Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir. Jatuhan. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Pemirsa, tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Meski secara geografis tanah laut termasuk dataran yang rendah, namun tanaman berasal dari Meksiko tersebut mampu tumbuh dengan baik. Saat ini sudah ada 9 warga tanah laut yang membudidayakannya. Igede Mahardita merupakan salah satu warga di Kota Pleiari yang mencoba membudidayakan tanaman vanili di Kabupaten Tanah Laut. Tumbuhan dataran tinggi yang memiliki nama ilmiah Vanilla planifolia ini tumbuh subur sejak ditanamnya sekitar 8 bulan yang lalu. Padahal Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah daratan rendah. Igede Mahardita yang juga merupakan seorang dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit di Pleiari ini mengakui dirinya tertarik membudidayakan vanili karena harga jualnya yang menggiurkan. Saat ini pasaran vanili untuk yang masih basah dihargai sekitar Rp350.000 per kilogram. Sedangkan untuk yang sudah kering dijual dengan harga 5 hingga 7 juta rupiah per kilogramnya. Selain berkebun vanili di samping ruang praktiknya, Igede juga berkebun vanili di Desa Batilai dengan jumlah sekitar 2.000 pohon. Menurutnya, satu pohon vanili mampu menghasilkan vanili basah sekitar 5 ons per panen. Lumayan menggiurkan. Saya coba konsultasi dengan beberapa orang yang sudah lama bergelut dan ternyata memang ada di daerah dengan ketinggian daerah pantai hampir sama dengan daerah kita, berhasil juga membudidayakan vanili. Ya, tantangan itu saya coba terapkan gitu, saya coba aplikasikan di sini, ternyata tumbuh gitu.
Selain Igede Mahardita, saat ini di Tanah Laut sedikitnya ada 8 orang lainnya yang juga membudidayakan vanili. Kesembilan pembudidaya tersebut membentuk komunitas untuk mengajak warga yang berminat membudidayakan vanili, bahkan mereka siap membantu membagi bibit. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sementara itu tergiur dengan harga jual jambu kristal yang cukup tinggi. Seorang petani pepaya di Tanah Laut mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal di lahan miliknya. Alhasil, saat ini hampir setiap hari kebun jambu kristal miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memetik langsung dari pohonnya. Bermodal pengetahuannya dengan membaca literasi dari berbagai sumber, Sumanto, seorang petani pepaya asal Kelurahan Angsau Pelaihari Tanah Laut, nekat mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal. Keputusan Sumanto ini bukan tanpa sebab. Dirinya meninggalkan tanaman pepaya lantaran melihat nilai ekonomis jambu kristal yang sangat menggiurkan. Tidak tanggung-tanggung 2 tahun lalu ia membeli 1000 bibit jambu kristal dari Pulau Jawa untuk dibudidayakan di lahan sekitar 1 hektar miliknya. Alhasil setelah sekitar 2 tahun berjalan, tanaman bernama latin Psidium guajava miliknya ini mulai membuahkan hasil. Berkat kegigihannya dan gencar mempromosikan hasil kebunnya melalui media sosial, kini selain banyak didatangi warga, dari kebunnya ini juga ia mampu memasok ke beberapa kota di Kalimantan Selatan. Untuk merawat hingga memanen tanaman jambu kristalnya ini, Sumanto juga sudah mampu pekerjakan 5 orang karyawannya. Saya kan nanam pepaya, Pak. Saya menanam pepaya, saya mempelajari pepaya sampai dengan saya ketemu pangsa pasar pepaya, sehingga waktu itu saya mau nanam dalam jumlah yang banyak. Terus kemudian ada teman kecil saya di kampung, dia bercerita mengenai jambu kristal. Awalnya saya enggak tahu. Habis itu saya cek di sini, loh kok di sini harganya mahal, kata saya kan. Kalau di Jawa kan hanya di kisaran 7.000, 8.000. Begitu saya ngecek ke mall, itu harganya kalau tidak salah di atas 30.000. Keberadaan kebun jambu kristal milik Sumanto ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, khususnya pecinta buah-buahan. Hampir setiap hari, kebun miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memetik langsung dari pohonnya. Tahunya di mana nih, Bu? Saya lihat di internet. Oh, pas lihat di Facebook. Akhirnya saya buat teman-teman, kemarin banyak yang beli. Memang suka, Bu, ya jambu kristalnya? Karena ini bijinya sedikit banget. Manis. Gitu. Meski sudah sukses berkebun jambu kristal, Sumanto mengaku akan kembali menanam pepaya meski jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Setelah ini, kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Today's officials are from Germany, led by wonderful. It is a stunning finally erased and finally free to turn up. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan
menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lagi istilah apalagi Jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkereta tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari keberadaan Masjid Sultan Suryansyah di Kuwin, Banjarmasin. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Kerajaan Banjar. Masuknya Islam di Kalimantan setelah Pangeran Samudra masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Masjid Suryansyah memiliki bentuk arsitektur tradisional khas rumah Banjar. Bangunan awal berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 15 x 15 meter. Ornamen dan kaligrafi seperti masjid di Pulau Jawa menghiasi hampir setiap sudut masjid. Sisi-sisi masjid memiliki 17 pintu dengan 5 pintu utama di samping dan di depan masjid. Warna hijau dan kuning masjid mewakili warna mimbar masjid yang masih asli hingga saat ini. Di dalam masjid ada 4 buah tiang penyangga dari kayu ulin. Kayu ulin merupakan jenis kayu paling kuat yang terdapat di Pulau Kalimantan. Setiap unsur bangunan Masjid Suryansyah memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Mimbar Masjid Suryansyah juga masih asli, tidak ada perubahan sama sekali. Bentuknya seperti tangga dan memiliki ukiran kaligrafi dan ornamen khas Banjar. Mimbar seluruhnya terbuat dari kayu ulin dan menjadi ciri khas mimbar masjid di Kalimantan Selatan. Mimbar ini hanya dipakai khutbah ketika sholat Jumat. Empat tiang penyangga juga memiliki makna mendalam. Angka 4 mewakili jumlah huruf, lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ukirannya terdapat lambang bunga melati yang berarti agama Islam adalah ajaran yang harum. Di sisi melati ada kipas sebagai simbol Islam itu sejuk. Di atas tiang terdapat ukiran lipan yang merupakan lambang kerajaan Banjar ketika berperang. Ada beberapa ornamen yang mengandung mengandung filsafah. Itu diantaranya seperti ukiran yang berada di atas itu melambangkan kewibawaan seorang sultan. Kewibawaan seorang sultan cuma dengan menyandarkan sifat tawadhu beliau, rendah hatinya. Artinya beliau tetap bermasyarakat sebagaimana orang layaknya bermasyarakat. Di antaranya yang membuat mimbar itu
Haji Muhammad Ali Al-Banjari. Haji Muhammad Ali Al-Banjari, nakas di sini ada dituliskan nakas Haji Muhammad Ali Al-Banjari, dan dapat diselesaikan oleh beliau pada hari Selasa. Hari Selasa, tanggalnya 27 Rajab, tahunnya 1292. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Let's say thank you Allah for blessing us with good life in this world, and insyaAllah hereafter. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Lokasi awal masjid berada di tepi Sungai Martapura. Karena terjadi erosi sungai, maka pada tahun 1932 dipindahkan ke Kelurahan Antasan Kecil Timur, sekitar 200 meter dari lokasi awal. Pada tahun tersebut pembangunan masjid dilakukan dengan swadaya masyarakat yang menolak bantuan Belanda dalam membangun masjid. Eksterior Masjid Jami tidak berbeda dengan Masjid Sultan Suryansyah, berbentuk segi empat dan ada teras sebagai pendopo masjid. Arsitektur ini hampir sama dengan gaya masjid yang berada di Pulau Jawa. Hal tersebut mungkin disebabkan masuknya pengaruh Islam di Kalimantan berasal dari Kerajaan Demak. Bahan dasar konstruksi masjid terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin atau kayu besi adalah kayu khas Kalimantan yang semakin lama akan semakin kuat. Warna hijau dan kuning mendominasi eksterior masjid yang melambangkan ciri khas Kerajaan Banjar. Awal masjid ini berdiri di dekat Kali Martapura. Jaraknya antara Kali Martapura dengan masjid yang ada ini kurang lebih 250 meter. Tapi karena di situ ada erosi, terjadi erosi sehingga masjid itu dipindah ke sini. Awal pembangunannya di masjid yang lama itu tanggal 17 Syawal hari Ahad, hari Sabtu, 17 Syawal hari Sabtu tahun 1195 Hijriah. Masjid Jami Banjarmasin berdiri di area tanah seluas hampir 2 hektar. Kawasan masjid digunakan untuk kegiatan agama Islam seperti pengajian rutin, majelis taklim, dan kegiatan lainnya. Bangunan masjid berukuran 40 x 40 meter dan bisa menampung sekitar 1.500 jamaah. Penyangga utama terbuat dari kayu ulin sebanyak 17 buah serta terdapat 4 pendopo sebagai pintu utama dengan atap berjenjang 3 lantai. Peninggalan sejarah Masjid Jami yaitu mimbar yang berciri khas dan berornamen Banjar, beduk masjid dan sumur tempat mengambil air wudhu pada tahun 1934. Pada awal mula masyarakat mengambil air wudhu di sungai yang mengalir di Banjarmasin. Karena itu masjid tua di Banjarmasin didirikan di dekat sungai. Sumur tersebut hingga kini tidak pernah kering walaupun terjadi kemarau panjang. Pada prasasti yang terdapat di mimbar Masjid Jami tertulis tanggal pembangunan masjid pada 17 Syawal 1195 Hijriah. Mimbar ini mirip dengan bentuk mimbar Masjid Sultan Suryansyah. Beduk masjid berbahan kayu ulin juga berasal sejak masjid berdiri. Beduk tersebut sempat terabaikan di bagian belakang masjid setelah pindah lokasi. Penemuan beduk tersebut berdasarkan petunjuk dari seorang ulama dari luar Banjarmasin yang menyatakan beduk tersebut adalah peninggalan awal Masjid Jami. Beduk tersebut kini hanya digunakan pada sholat Jumat dan peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan.
Ya pemirsa, di pusat kota Martapura berdiri megah Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang dibangun pada tahun 1863 Masehi. Ini menjadikannya masjid ketiga yang tertua di Kalimantan Selatan. Sejarah pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura berawal seorang ulama besar Asia, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Guru Kalampayan, yang ingin membangun masjid untuk mempersatukan masyarakat Islam Martapura dalam beribadah ketika masa penjajahan Belanda. Pembangunan masjid membutuhkan 4 tiang soko guru sebagai penyangga utama masjid. Tugas pun dibebankan kepada Haji Muhammad Atib alias Datu Landak untuk mencari kayu ulin yang berada di perkampungan Dayak, Kalimantan Tengah. Perjuangan Datu Landak dan rombongan ke Kalimantan Tengah akhirnya mendapat kayu ulin yang panjang dan berat itu ke Martapura melalui Sungai Barito. Masjid Al-Karomah ini didirikan atas inisiatif tokoh-tokoh ulama, yakni pada tahun 1280 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1863 Miladiah. Tokoh-tokoh masyarakat itu berunding untuk memiliki masjid yang permanen, karena sejarahnya pada sebelumnya itu masjid itu pernah ada dan dibakar oleh Belanda. Nah, sehingga karena masyarakat Martapura masyarakat agamis, maka timbul pemikiran dari tokoh-tokoh orang kaya, masyarakat, ulama dan sebagainya untuk membangun sebuah masjid yang permanen. Akhirnya diputuskanlah membangun masjid itu, gitu ceritanya. Pada awalnya Masjid Al-Karomah dibangun berbentuk bujur sangkar dengan 4 tiang penyangga utama dengan tinggi sekitar 20 meter. Luas masjid pertama kali yaitu 37,5 kali 37,5 meter, dan selain tiang penyangga, peninggalan bersejarah Masjid Al-Karomah adalah mimbar masjid dan beduk. Keduanya dibuat dengan kayu ulin yang sama dengan tiang penyangga. Mimbar masjid berbentuk khas Kalimantan Selatan yang menyerupai tangga. Pada mimbar tersebut terdapat ukiran khas Banjar dan kaligrafi yang mewakili Islam. Sama seperti tiang dan mimbar, beduk Masjid Al-Karomah berasal dari penyangga rakit yang terbuat dari kayu ulin. Kayu tersebut dijadikan beduk yang masih digunakan sampai sekarang. Beduk tersebut juga memiliki ukiran khas Banjar. Jadi benda bersejarah dari awal masjid ini berdiri yaitu tiang, mimbar, dan beduk. Oh iya, artinya bagian dari tiang-tiang masjid, lalu artinya setelah dibangun masjid, yang namanya masjid itu ada mimbar. Nah, oleh karena itu mimbar inilah dibangun itu untuk menjadi, kata orang sekarang ada podium, ada fokusnya tentunya untuk khutbah, untuk khatib, maka ada mimbar. Nah, mimbar ini pun dibangun bersamaan dengan didikannya masjid. Karena tiap masjid itu ada mimbarnya. Kayunya pun dari kayu ulin juga. Masjid Al-Karomah selalu ramai dikunjungi setiap hari. Tidak hanya masyarakat Kalimantan Selatan saja, tetapi dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun mempercayai karomah yang terdapat di masjid ini. Beberapa orang meyakini Masjid Al-Karomah selain tempat ibadah juga tempat ziarah karena dibangun oleh para tokoh ulama Kalimantan Selatan. Bangunan awal Masjid Martapura saat ini ada di dalam bangunan utama Masjid Al-Karomah. Bahkan tempat imam pemimpin sholat pertama masih terjaga dengan baik. Sisi sejarah Masjid Al-Karomah menjadikan masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wisata religius. Karena umumnya mereka yang berkunjung ke Martapura akan menyempatkan diri beribadah di masjid termegah dan tertua di Martapura, Kabupaten Banjar ini. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Nisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian, sabarataan, dan sampai jumpa.